Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi kita pada channel yang membahas soal-soal matematika sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal cerita faktor persekutuan terbesar FPB. Kita masuki soal pertama. Ahmad membeli 32 pensil dan 40 buku. Pensil dan buku itu akan dibagikan kepada anak-anak kurang mampu sebanyak-banyaknya secara merata. Berapa anak akan menerima hadiah yang sama dari Ahmad? Berapa banyak buku dan pensil yang masing-masing diterima oleh setiap anak? Untuk kasus seperti ini kita menggunakan faktor persekutuan terbesar. Pada kesempatan kali ini kita mencari FPB dari 32 dan 40 menggunakan tabel pembagian bersama. Inilah tabel pembagian bersama untuk menentukan FPB dari 32 dan 40. Ada 4 kolom. Kolom pertama yang di depan faktor prima, bilangan-bilangan prima. Bilangan pertama 32, bilangan kedua 40. Ini keterangan kolom terakhir tentang apakah faktor primanya bersekutu atau tidak bersekutu. Pertama, karena 32 dan 40 adalah bilangan genap, kita bagi dulu dengan faktor prima terkecil dan bilangan genap yaitu 2. Faktor prima 2. Kemudian 32 dibagi 2, 16. 40 dibagi 2, 20. Karena kedua bilangan, dua-duanya bisa dibagi 2, maka ini dikatakan bersekutu. Kemudian 16 dan 20 masih bilangan genap, kita bagi 2 lagi. 16 dibagi 2, 8. 20 dibagi 2, 10. Karena 16 dan 20 kedua-duanya bisa dibagi 2, maka kita buat keterangan bersekutu. Masih bilangan genap 8 dan 10, kita bagi 2 lagi. 8 dibagi 2, 4. 10 dibagi 2, 5. Karena 8 dan 10 kedua-duanya bisa dibagi 2, maka ini masih dikatakan bersekutu. Terakhir 4 dan 5. 4 masih bilangan genap, 5 bilangan ganjil, kita bagi 2 lagi. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 5 dibagi 2 tidak bisa, jadi turun 5. Kedua bilangan ini tidak bisa dibagi 2, kedua-duanya hanya 4 yang dibagi 2. Hanya 4 yang bisa dibagi 2, 5 tidak bisa dibagi 2, maka untuk faktor prima 2 yang keempat ini kita katakan tidak bersekutu. Ternyata belum yang terakhir, ada lagi. Masih ada bilangan genap, 2 dan 5 dibagi 2, 2 dibagi 2, 1, 5 tidak bisa dibagi 2, jadi 5-nya pun turun. Dan 2 dan 5 hanya 2 yang bisa dibagi 2, 5 tidak bisa, berarti untuk tahap ini 2 dan 5, untuk tahap ini faktor prima 2 ini tidak bersekutu. Terakhir, bilangan prima yang bisa dibagi 5 adalah 5. 1 tidak bisa dibagi 5, jadi satunya turun 1. 5 dibagi 5, 1. Ini faktor prima 5 tidak bersekutu. Hanya bisa membagi yang 40. Dengan demikian, kita bisa menentukan FPB dari 32 dan 40, yaitu mengalihkan faktor-faktor yang bersekutu. Ada 3 kali, ada 3 faktor prima yang bersekutu, ya. 2 pertama, 2 kedua, 2 ketiga. FPB 32 dan 40 adalah perkalian faktor prima yang dapat membagi kedua bilangan tersebut bersamaan atau bersekutu, yaitu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. FPB dari 32 dan 40 adalah 8. Dengan demikian kita bisa menjawab soal ini
berapa anak yang akan menerima hadiah yang sama dari Ahmad, yaitu FPB dari 32 dan 40, yaitu 8. Banyak anak yang akan menerima hadiah adalah 8 anak. 8 ini adalah faktor persekutuan terbesar dari 32 dan 40. Kemudian, berapa banyak buku dan pensil yang masing-masing diterima oleh setiap anak? Kita mulai dari buku. Bukunya ada 40, anaknya ada 8, berarti 40 dibagi 8 sama dengan 5 buku per anak. Banyaknya buku diterima setiap anak, 5 buku untuk setiap anak. Dari mana datangnya 5? 40 dibagi 8. Akan halnya pensil. Pensilnya ada 32, anaknya ada 8. 32 pensil dibagi 8 sama dengan 4. Masing-masing anak dapat 4 pensil. Selesai contoh nomor 1, kita lanjutkan contoh kedua. Rina membeli 96 tangkai bunga mawar, 160 tangkai bunga melati, dan 72 tangkai bunga aster. Bunga tersebut akan dirangkai ke dalam vas bunga sebanyak-banyaknya secara merata. Berapa banyak vas bunga yang diperlukan Rina? Tentukan banyaknya masing-masing jenis bunga dalam setiap vas. Untuk soal seperti ini, kita juga masih menggunakan faktor persekutuan terbesar. Kita akan menentukan FPB dari 96, 160, dan 72 menggunakan tabel pembagian bersama. Tabel pembagian bersama FPB 96, 160, dan 72. Ketiga-tiga bilangan ini adalah bilangan genap, maka kita bagi dengan 2. 96 dibagi 2, 48. 160 dibagi 2, 80. 72 dibagi 2, 36. Pada tahap ini, faktor prima ini bersekutu karena bisa membagi semua bilangan. Jadi kita kasih tanda bersekutu. 48, 80, 36 bilangan genap dibagi 2 lagi. 48 dibagi 2, 24. 80 dibagi 2, 40. 36 dibagi 2, 18. Pada tahap ini, faktor prima 2 juga bersekutu karena bisa membagi semua bilangan. Kemudian masih bilangan genap, bagi 2 lagi. 24 bagi 2, 12. 40 dibagi 2, 20. 18 dibagi 2, 9. Dan untuk tahap ini, faktor prima 2 masih bersekutu. Masih ada yang genap, kita bagi 2 lagi. 12 faktor prima 2, 12 dibagi 2, 6. 20 dibagi 2, 10. 9 tidak bisa dibagi 2, turun 9. Dan untuk tahap ini faktor prima 2 tidak bersekutu karena tidak bisa membagi 9. Masih ada yang genap, kita bagi 2 lagi. 6 dibagi 2, 3. 10 dibagi 2, 5. 9 tidak bisa dibagi 2, turun 9. Dan pada tahap ini faktor prima 2 juga tidak bersekutu. Semuanya sudah ganjil, kita coba dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 5 tidak bisa dibagi 3, turun 5. 9 dibagi 3, 3. Untuk tahap ini, faktor prima 3 tidak bersekutu. Masih ada lagi, kita bagi 3. 1 nggak bisa dibagi 3, turun aja. 5 nggak bisa dibagi 3, turun 5. 3 dibagi 3, 1. Untuk tahap ini faktor prima 3 ini tidak bersekutu. Kemudian tinggal 5, kita bagi faktor prima 5. 1 tidak bisa dibagi 5, turun 1. 5 dibagi 5, 1. 1 turun, tidak bisa dibagi 3. Dan tahap faktor prima 5 ini juga tidak bersekutu. Berarti faktor prima dari 96, 160, dan 72 adalah perkalian faktor-faktor prima yang bersekutu, itu 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 8. Dengan demikian kita bisa menjawab soal berikut ini yang tadi. Rina membeli 96 tangkai bunga mawar, 160 tangkai bunga melati, dan 72 tangkai bunga aster. Dia membutuhkan 8 vas. 8 adalah FPB dari 96, 160, dan 72. Kemudian jumlah bunga mawar di setiap vas. Karena jumlah bunga mawar ada 96 tangkai, ada 8 vas, maka 96 dibagi 8 sama dengan 12 tangkai untuk satu vas.
per vas. Satu vas itu diberi 12 tangkai bunga mawar. Kemudian bunga melati ada semuanya 160 dibagi 8 sama dengan 20 tangkai bunga melati per vas. Kemudian bunga aster ada 72 tangkai dibagi 8 sama dengan 9 tangkai per vas. Kita bisa menjawab soal nomor 2, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Hamidah membeli 280 kue wajik, 450 kue lapis, dan 500 kue donat. Kue-kue itu dikemas dalam kotak kue sebanyak-banyaknya dengan bagian yang sama. Berapa kotak yang dibutuhkan Hamidah untuk mengemas kue-kue itu? Berapa banyak masing-masing kue dalam setiap kotak? Untuk soal ini kita juga mempergunakan FBB dari 280, 450, dan 500. Kita menggunakan tabel pembagian bersama. Kita bagi karena ketiga bilangan masih bilangan genap, kita bagi 2. 280 dibagi 2, 140. 450 dibagi 2, 225. 500 dibagi 2, 250. Dan untuk tahap faktor prima 2 ini masih bersekutu karena semuanya bisa dibagi 2. Pada tahap ini kita masih ada yang genap, kita bagi 2 lagi. 140 dibagi 2, 70. 225 tidak bisa dibagi 2, jadi turun aja dia 225. 250 dibagi 2, 125. Pada tahap faktor prima 2 ini tidak bersekutu karena 450 tidak bisa dibagi 2. Masih ada yang genap, 70 dibagi 2, 35. 225 tidak bisa dibagi 2, turun. 125 tidak bisa dibagi 2, turun. Berarti tahap faktor prima 2 yang ini juga tidak bersekutu. Kemudian kita bagi 3, faktor prima 3. Karena 225 bisa dibagi 3. 35 tidak bisa dibagi 3, turun. 225 dibagi 3, 75. 125 tidak bisa dibagi 3, turun 125. Untuk tahap faktor prima 3, ini juga tidak bersekutu. Kemudian kita bagi 3 lagi. 35 tidak bisa dibagi 3, 75 dibagi 3, 25, 125 tidak bisa dibagi 3, 125, dan untuk tahap ini tidak bersekutu. Kemudian kita bagi 5. 5, 35 dibagi 5, 7, 25 dibagi 5, 5, 25 dibagi 5, 5. Untuk tahap faktor prima 5, ketiga bilangan ini 35, 25, 25 bisa dibagi 5, maka dikatakan ini bersekutu. Kemudian kita bagi 5 lagi karena masih ada 5. 7 tidak bisa dibagi 5, turun 7. 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. Dan untuk tahap faktor prima yang 5 kedua ini tidak bersekutu. Kemudian terakhir 7. 7 dibagi 7, 1. 1 tidak bisa dibagi 7, turun 1. Sama juga, 1 tidak bisa dibagi 7, turun 1. Dan untuk tahap faktor prima 7, ini juga tidak bersekutu. Dan dengan demikian FPB dari 280, 450, dan 500 adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. Kita bisa menjawab soal ini. Jumlah kotak yang dibutuhkan untuk membagi kue sama banyak adalah 10 kotak. Karena 10 adalah FPB dari 280, 450, dan 500. Jumlah kue wajik di setiap kotak, jumlah kue wajik seluruhnya ada 280. Kemudian mau dibagi rata 10 kotak, berarti 280 dibagi 10 sama dengan 28 kue per kotak. Kue lapis ada 450, ada 10 kotak, jadi 450 dibagi 10, 45 kue per kotak. Donat ada 500, dibagi 10 kotak, berarti masing-masing kotak ada 50 kue donat. Selesai soal nomor 3. Kita lanjutkan yang terakhir, contoh soal keempat. Seorang pedagang buah akan membuat bingkisan yang terdiri atas 48 jambu, 56 apel, dan 40 buah naga. Dagang tersebut akan memasukkan buah-buah tersebut ke dalam keranjang dengan kombinasi buah yang sama banyak. Hitunglah banyak keranjang yang diperlukan pedagang tersebut dan banyak setiap jenis buah yang terdapat dalam setiap keranjang. Lagi-lagi kita menyelesaikan soal seperti ini dengan mempergunakan faktor persekutuan terbesar.
Kita menggunakan tabel pembagian bersama untuk mencari FPB 48, 56, dan 40. 48, 56, 40 bilangan genap kita bagi 2. 48 dibagi 2, 24. 56 dibagi 2, 28. 40 dibagi 2, 20. Masing-masing semuanya bisa dibagi 2, maka ketiga-tiga bilangan bisa dibagi 2, maka dikatakan bersekutu. Genap semuanya dibagi 2 lagi, 24 bagi 2, 12. 28 dibagi 2, 14. 20 dibagi 2, 10. Ketiga-tiga bilangan bisa dibagi 2, maka dibilang bersekutu. Genap lagi semuanya, 12, 14, 10 dibagi 2. 12 dibagi 2, 6. 14 dibagi 2, 7. 10 dibagi 2, 5. Bersekutu karena tiga-tiganya bisa dibagi 2. Kemudian kita coba 2 karena ada yang genap, 6. 6 bilangan genap dibagi faktor prima 2. 6 dibagi 2, 3. 7 dibagi 2 nggak bisa, jadi 7. 5 juga nggak bisa dibagi 2, tetap 5. Untuk tahap faktor prima 2 yang ini, yang keempat, ini tidak bersekutu. Kemudian baru kita bagi 3. 3 dibagi 3, 1. 7 tidak bisa dibagi 3, turun 7. 5 tidak bisa dibagi 3, turun 5. Untuk tahap faktor prima 3 ini juga tidak bersekutu. Kita bagi lagi 5. 1 turun 1 karena nggak bisa dibagi 5. 7 tidak bisa dibagi 5, turun 7. 5 dibagi 5, 1. Karena hanya 5 yang bisa dibagi 5. 40 ini bilangan 40. 5 milik bilangan 40 yang bisa dibagi 5. Maka untuk tahap faktor prima 5 ini juga tidak bersekutu. Terakhir hanya tinggal 7, kita bagi faktor prima 7. Jadi 1, 1, 1. Ini juga tidak bersekutu karena hanya yang tengah yang bisa dibagi 7. Dengan demikian FPB 48, 56, dan 40 adalah perkalian faktor prima yang bersekutu. 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Dengan demikian kita bisa menjawab pertanyaan ini. Banyak keranjang yang diperlukan oleh pedagang tersebut adalah 8 keranjang. Karena 8 adalah FPB dari 48, 56, dan 40 naga. 40 buah naga. Kemudian masing-masing buah, jumlah jambu seluruhnya ada 48 buah. Dia ada 8 keranjang, maka 48 buah dibagi 8 keranjang jadi 6 buah per keranjang. Maksudnya setiap keranjang ada 6 buah jambu. Kemudian buah apel ada 56 buah apel dibagi 8 keranjang, 56 dibagi 8 sama dengan 7. Ada 7 buah apel setiap keranjang. Terakhir, buah naga ada 40 buah naga dibagi 8 keranjang, maka setiap keranjang ada 5 buah naga per keranjang. Dengan contoh-contoh ini diharapkan semua teman-teman bisa lancar menyelesaikan soal-soal faktor persekutuan terbesar, soal-soal cerita FPB. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, jangan lupa klik subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.